Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan nafas untuk kami bisa bergerak. Kami tahu itu karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau awali hidup kami untuk kami datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema utama kita sepanjang tahun ini adalah berbicara tentang pemulihan iman, ya. Dan judul atau tema renungan firman saat pagi hari ini, iman dari berita Injil. Kita akan baca sama-sama di ayat pokok kita, Filipi 1 ayat yang ke-29. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Puji Tuhan. Ya. Pembahasan kita pagi hari ini menghidupi iman dalam keseharian di lingkungan manapun kita berada, berdasarkan Injil Kristus, baik melalui perkataan maupun tindakan kita. Sebagai anak Tuhan, kita seringkali disebut sebagai orang-orang yang beriman. Tentunya orang lain tidak bisa melihat kita sebagai orang beriman kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan Injil Kristus atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, di sini kita akan melihat bahwa Paulus berkata kepada jemaatnya, dia menekankan bahwa betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya biarlah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini menekankan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya tanpa memandang situasi. Ya, iman dalam kehidupan kita tanpa memandang situasi, hadir atau tidak hadirnya pemimpin, ya, atau seorang hamba Tuhan di gereja, pendeta atau pastor, ya. Iman itu yang ada di dalam kehidupan kita itu yang penting adalah kehadiran kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita beriman bahwa ketika kita hadir di dalam rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya, kita imani bahwa ada Tuhan. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, betapa pentingnya Injil Kristus berpadanan dengan hidup kita. Karena orang lain tidak bisa melihat kita, saudara. Ya. Tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca Alkitab. Tetapi mereka bisa melihat hidup kita. Dia bisa membaca hidup kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan. Iman kita lahir dari Injil, berita Injil atau kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi iman tidak berhenti di telinga saja. Iman tidak berhenti di pendengaran saja. Kita mendengar firman Tuhan, kemudian selesai. Ya. Tetapi iman harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya katakan tadi, bahwa semua orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dia membaca kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dimanapun kita berada.
dikatakan orang yang beriman. Artinya apa? Iman itu harus nyata dalam setiap kehidupan kita. Ya. Poin yang pertama, iman berasal dari berita Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita mendengar Injil, kita tahu bahwa ketika kita mendengar firman Allah, kita tahu bahwa kita dikasihi, kemudian kita diampuni, ya. Kemudian di dalamnya ada pengharapan, ya, di dalam Yesus. Dan iman itu timbul, kita percaya kepada berita itu. Itu adalah iman, ya. Namun Paulus tidak hanya berkata percayalah, tetapi hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya cara hidup kita harus mencerminkan apa yang kita percayai. Ya, memang sulit, tetapi pagi hari ini kita sama-sama mau belajar. Kita mau bangkitkan iman kita. Bagaimana iman kita harus dipulihkan. Ya. Kemudian poin yang kedua, menghidupi iman di lingkungan manapun. Ya, tidak saja di rumah, tetapi dimanapun iman itu harus hidup. Paulus berkata supaya jemaat tetap teguh dalam satu roh dan sehati, seperjuangan untuk iman yang timbul dari berita Injil. Misalkan ya, artinya apa? Iman itu harus nyata, contohnya kehidupan kita sehari-hari di rumah. Ya, kemudian bagaimana cara kita menghormati orang tua, mengasihi saudara, ya, tidak mudah marah, ya. Ini adalah menghidupi iman di lingkungan manapun, ya. Kemudian tetap bersikap baik, ya, tetap bersikap baik walaupun diperlakukan tidak adil. Saya katakan tadi tidak mudah, saudara, ya, tidak mudah bersikap baik, tapi orang itu tidak bersikap adil kepada kita. Kemudian tidak menggunakan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita ketika kita sedang berada di lingkungan kita atau sedang berada di komunitas kita, ya. Tidak ikut membuli, ya. Ketika kita melihat teman kita membuli orang lain, kita ikut-ikutan, tidak. Malah sebaliknya, kita menjadi pembawa damai, ya, pembawa damai. Puji Tuhan. Iman adalah tentang bagaimana kita hidup setia. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, iman terlihat lewat perkataan dan tindakan kita. Seperti terlihat kita penuh kasih terhadap orang lain, ya, kemudian ada kerendahan hati, tidak sombong, kemudian memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Kemudian berdiri teguh dalam satu roh. Artinya iman tidak dijalani sendiri, ya. Kita saling menguatkan di gereja, di persekutuan atau di komunitas kita, ya, yang sementara berjalan adalah hambal-hambal di gereja kita, ya, itu komunitas kita. Itu iman itu harus berdiri teguh dalam satu roh, seperjuangan. Kemudian di sini kenapa kita harus berada di dalam satu komunitas? Artinya apa? Kita menguatkan satu dengan yang lain. Ketika saudara seiman kita mulai lemah, ya, mengalami penderitaan karena hidup, kita diberkati lewat kesaksian-kesaksian kita diberikan kepada orang lain, dan itu yang akan menguatkan orang lain sehingga iman yang tadinya sudah mulai lemah mereka bangkit kembali mendengar kesaksian, ya. Baik, saudara. Kemudian poin yang keempat, teguh dan sehati dalam Injil. Paulus menekankan berdiri teguh dalam satu roh sampai perjuangan. Ya. Itu sebabnya kita tidak berjalan sendiri. Iman itu harus dibangkitkan yang pertama dari diri kita sendiri, kemudian kita belajar untuk tetap, ya, belajar benar, kemudian kita lakukan, ya. Bagaimana menghidupi iman itu sendiri? Ya. Iman itu kita harus hidupi, berarti, ya, menghidupi iman itu satu, hidup sesuai Injil. Tidak mudah hidup sesuai dengan kebenaran yang kita
dan kita akan memuliakan. Kemudian kita jalankan hidup kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, teguh dalam tekanan, dalam situasi apapun kita teguh. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, bersatu dengan sesama orang percaya atau komunitas. Puji Tuhan. Saya pun percaya bahwa firman Allah satu hari ini yang kita mau apapun Bapak boleh datang, boleh datang, tapi dia tadi kita tidak Tuhan bergantung pada firman Allah. Ya, tapi siapa yang melakukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjalani hidup kita dengan maka kita akan melihat iman kita akan semakin hari semakin dipulihkan. Kita boleh menjadi berkat dan orang lain bisa membaca hidup kita lewat kebenaran firman Allah dalam diri. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sekian firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah diingatkan lewat firman Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah ilmu firman Allah senantiasa memudahkan hidup kami. Firman Allah senantiasa mengingatkan terus setiap hari dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi suratan yang terbuka. Kami boleh menjadi berkat dan karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus.